Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya muliakan segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Ittihadiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ini tempat yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala jaga pengurus. Allah Subhanahu wa taala jaga orang-orang yang ikut meramaikan. Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki afiah kepada mereka-mereka yang membantu dan mencintai Majelis Ta'lim ini. Wabil khusus juga yang kita muliakan guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Abi Bakar Al-Haddad. Juga hadir bersama kita Al-Habib Umar bin Syahab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan mereka menjadikan tempat kita semakin berkah. Karena tempat itu menentukan sesuatu, jangan dianggap remeh. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Hunalika da'a Zakaria rabbah." Allah Subhanahu wa taala sebutkan tempat, posisi di mana Nabi Zakaria beribadah kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama, artinya nama tersebut memiliki peran di dalam penerimaan doa. Jangan katakan tempat sama, oh tempat sama saja Allah Maha mendengar, dimanapun saya berada Allah pasti mendengar. Betul kata kamu. Akan tapi itu kalimatu haqqin yuridu bihil batil. Kalimatu haqqin yuradu bihil batil. Kata-katanya betul, tapi yang diinginkan adalah kesalahan. Di mana saja kita bisa menyembah Allah dan Allah akan mendengar. Sama. Berarti orang sholat di rumah sama di masjid sama pahalanya. Sama enggak? Berarti orang sholat di masjid Al-Ittihadiyah misalnya, sama di Masjidil Haram sama pahalanya. Hah? Sama di Masjid Nabawi sama pahalanya. Nah, pakai akal kalau ngomong. Kalau ngomong pakai akal. Tentu tempat memiliki fungsi untuk apa? Untuk menjadikan pahala lebih berlipat. Tempat. Selain tempat, waktu. Orang mengatakan semua waktu sama, tidak, beda. Waktu berbeda-beda. Orang yang berpuasa hari Sabtu sama Senin Kemis, mana pahala yang lebih besar? Senin Kemis. Orang yang berpuasa Senin Kemis sama Ramadan, mana yang lebih hebat? Ramadan. Berarti waktu menentukan pahala bisa menjadi besar atau kecil. Makanya ada waktu-waktu tertentu seperti di hari Jumat. Kata Rasulullah SAW, di hari Jumat ada waktu di mana Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa seorang hamba. Tapi Allah tutup-tutupi. Sebagian mengatakan waktunya zuhur, ada yang mengatakan waktunya subuh, ada yang mengatakan antaranya ijtihad Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, beliau katakan waktunya antara asar sampai maghrib. Makanya nama tersebut dinamakan As-Sa'ah Al-Fatimiyah, waktunya Siti Fatimah. Berarti ada waktu-waktu yang ditentukan. Lalu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu malam adanya qiyamul lail. Kalau tidak ada waktu tertentu di dalam penerimaan doa seorang hamba, tentu nanti adanya qiyamun nahar, qiyamul masa, qiyamus sabah, tapi tidak ada qiyamul lail. Artinya apa? Waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala menerima permintaan seorang hamba. Dan terkadang orang itu sendiri menjadi penentu apakah diterima atau tidak. Makanya di dalam athar dikatakan man waqafa baina yaday waliyyin lillahi ta'ala hayyin aw mayyitin faka'annama 'abada Allah fi zawayil ardh hatta taqatta'a iraba. Orang yang dia duduk, berdiri atau bersampingan dengan orang yang dekat kepada Allah, seorang wali, walinya hidup atau walinya sudah meninggal, maka dia seakan-akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke ujung dunia dan badannya terpotong-potong karena banyaknya ibadah. Duduk saja, mendekat saja,
merapat saja kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti tentu berbeda. Orang yang banyak maksiat sama orang yang soleh, mana doanya yang lebih didengar? Sama saja. Kan Allahnya sama, Maha mendengar. Terus sekarang saya tanya, kamu berdoa sama Nabi Muhammad berdoa, mana yang lebih cepat didengar oleh Allah? Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang diminta oleh Nabi Muhammad akan diberikan oleh Allah, enggak sama. Manusia berbeda-beda. Makanya faktor yang menjadikan doa diterima atau pahala berlipat atau tidak terkadang dari orangnya itu sendiri, atau dari waktu, atau dari tempat. Dan tempat ini dibuktikan sudah 20 tahun lebih tempat ini digunakan untuk beribadah di jalan Allah. Sudah banyak orang-orang yang ikut bersujud, belajar, menimba ilmu, bersolawat, berzikir, bertariqah di tempat ini. Artinya tempat ini insya Allah tempat yang penuh dengan keberkahan. Makanya kita datang ke tempat ini insya Allah jangan sampai pulang nggak bawa berkah. Bawanya berkat doang. Pulang nggak bawa berkah, sayang sekali. Kita sudah jauh-jauh datang ke tempat yang baik kalau kita tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya minta ampun sama Allah. Ya, kita ini terkadang menganggap diri kita mulia, hebat, orang lain enggak hebat. Apalagi kalau beda organisasi sama kita. Wah, ini orang enggak benar ini ya. Surga punya kita doang. Ya, orang mengatakan, wah ini orang yang ngadain maulid sesat, orang enggak benar. Kita bilang, dari mereka yang sesat, mereka ngatain kita. Berarti apa bedanya kita sama mereka? Mereka ngatain kita sesat, kita ngatain mereka sesat. Ya, sama-sama dong, satu sama kita berarti sama mereka. Jangan. Ajaran kita, para ulama kita, para masyayikh kita, para kiai kita mengajarkan kepada kita untuk rahmat, kasih sayang. Kepada siapa? Kepada yang bukan orang Islam aja kasih sayang. Apalagi orang Islam yang beda formasi, beda organisasi. Ya. Nanti bulan Ramadan ini biasanya bakalan ramai ini. Ada yang formasinya 4-4-3 nih kalau sholat tarawih. Ada yang sholatnya 20 rakaat. Ada yang sholat. Ini masalah yang sebenarnya sudah selesai, dari masa lalu sudah selesai. Kalau orang yang paham dengan ilmunya maka mereka akan asik, seru saja. Tapi kalau tidak ada keilmuan, makanya Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki beliau sering bilang, "Idza tamma aqlul mar'i qalla inkaruhu." Kalau seseorang itu akalnya sudah sempurna, pasti jarang nyalahin orang lain. Tapi kalau semakin sempit pemikiran seseorang, semakin mudah dia menyalahkan orang lain. Semua orang lain salah. Ya, semua orang lain yang tidak sejalan dengan kita salah. Saya pernah ceritakan bahwa saya pernah ke Turki di satu daerah, ya, sholat madhabnya Abu Hanifah. Ya, imamnya baca Fatihah, setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, satu masjid yang besar, masjid tua. Masjid tua itu kalau kita bersuara suaranya menggema. Ya, masjid tua sekali. Setelah mereka membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, imamnya membaca, saya bilang amin sendirian satu masjid. Bayangin malunya gimana. Terus mana imamnya enggak baca bismillah lagi sholatnya. Oh, imamnya ini Muhammadiyah kayaknya. Imamnya Persis kayaknya, enggak sama seperti kita. Emang begitu? Di Turki enggak ada. Berarti yang masuk Islam kita doang. Yang masuk surga kita doang. Orang di negara lain enggak ada, enggak gitu. Jangan persempit ya. Surganya Allah jangan terlalu persempit surganya Allah. Banyak yang bisa masuk surga dengan caranya masing-masing. Saya sering katakan, 5 tambah 5 sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 8 tambah 2 sama dengan 9 tambah 1 sama dengan, mana yang paling benar? Benar semua. Tapi terkadang kita ini kalau sudah fanatik dengan satu pemikiran, kita bakalan 5 tambah 5 paling benar, Beb. Kenapa? Enak aja disebutnya. Betul nggak? Padahal bisa jadi orang lain masuk surga dengan caranya masing-masing. Kita ini terkadang melihat orang lain dengan pandangan yang buruk, padahal nggak boleh begitu. Makanya saya mengharap kalau kita keluar dari majelis ini jangan menganggap remeh umat Islam siapapun dia. Ini orangnya berilmu, tapi malas ibadahnya. Bisa jadi dia masuk surga dengan ilmunya, bukan dengan ibadahnya. Oh, ini orang ilmunya nggak ada, tapi ibadahnya banyak. Bisa jadi dia masuk surga dengan ibadahnya, bukan dengan ilmunya. Oh, ini orang ilmu nggak ada, ibadah nggak ada, tapi rajin sedekah. Bisa jadi dia masuk surganya dengan sedekah. Tapi ini orang ilmu nggak ada, ibadah nggak ada, sedekah nggak pernah, mukanya serem, dibenci semua orang. Bisa nggak masuk surga? Bisa. Kenapa? Karena banyak diomongin orang. Bisa jadi jatah masuk surganya gara-gara diomongin orang. Umat Islam itu paling enak. Umat Islam itu paling enak.
Makanya jangan pernah anggap remeh orang lain. Kita ini diperintahkan untuk rahmat. Kepada siapa? Kepada orang yang belum Islam saja kita rahmat. Apalagi kepada orang yang sudah Islam. Hanya berbeda cara di dalam berdakwah, kita bertengkar. Nggak boleh gitu sudah. Kita sudah dewasa sekarang. Ya, kita sudah terlalu besar untuk berpisah. Ya, kita harus ittihad. Sebagaimana nama ini ya, dikumandangkan supaya kita semakin bersatu. Jangan kita batasi surganya Allah. Jangan kita batasi ibadahnya Allah. Kita rangkul semua orang untuk memperkenalkan. Wah tapi saya nggak mau ikut. Ya udah nggak apa-apa, kita temenan. Kita bisa ngafe bareng walaupun dengan menu yang berbeda, betul nggak? Keren nggak tuh? Iya, kita bisa ngafe bareng walaupun dengan menu yang berbeda. Jangan paksakan saya minum kopi kalau saya nggak suka kopi. Saya bisa minum teh, kamu minum kopi bareng-bareng. Nikmat. Yang baca maulid di atas, yang nggak biasa baca maulid jaga di bawah. Enak kan? Enak atau tidak? Harusnya begitu. Yang nggak baca maulid kita juga katakan nggak apa-apa nggak baca maulid. Ini ijtihad kalian untuk tidak baca maulid. Jangan baca maulid. Saya ini pengajian saya salafi banyak. Saya bilang apa? Bib saya mau ikut maulid. Jangan yakini maulid itu baik. Kalian di luar saja nggak apa-apa. Saya nggak memaksakan mereka. Kecuali ketika mereka memahaminya itu dari pikiran mereka sendiri, dari i'tiqad baik mereka sendiri. Ketika mereka kenal Nabi Muhammad, ketika mereka tahu tariqah, ketika mereka tahu bagaimana kenikmatan kita dalam beribadah kepada Allah, tentu mereka akan gabung sama kita. Jangan dipaksakan. Karena yang namanya apa? Ibadah ini adalah seni. Nikmatnya itu ada dalam hati. Kalau ibadah dibuat-buat nggak enak. Ibadah ikut-ikutan nggak enak. Ibadah itu paling nikmat kalau munculnya dari dalam hati. Itu ibadah. Makanya ya, tidak akan pernah orang mampu merasakan kenikmatan yang kita rasakan kecuali kalau Allah menghendaki mereka kebaikan. Tidak akan mudah. Makanya Rasulullah SAW adalah contoh terbaik. Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu Wa Taala utus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat berarti kasih sayang, senyum-senyum terus pada enggak gitu juga. Kamu kalau sayang sama anak kamu, kemudian anak kamu main di trotoar, hampir ketabrak motor, kamu bilang, enggak apa-apa nak, jangan pulang, begitu. Dicubit itu anak, dipukul itu anak, terkadang itu arti rahmat. Rahmat dengan ketegasan. Bukan melulu-melulu artinya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, harus rahmat, harus nunduk-nunduk, enggak gitu ya kawan. Rahmat juga ketika kita sayang kepada anak kita harus tegaskan. Karena sebagian orang memiliki watak yang berbeda-beda. Tapi semua orang ditegasin nggak bisa juga. Saya punya anak 2 di rumah, saya cubit karena nakal dua-duanya. Yang satu minta maaf, abuya nggak ngulangi lagi. Yang satu saya cubit, dia cubit saya lagi lebih kencang. Anak saya wataknya sudah beda. Kamu mau samakan semua makhluk Allah? Anak saya 2 di rumah, wataknya berbeda. Kamu mau samakan makhluk Allah dengan cara kamu? Nggak bisa. Ada orang yang dia itu tidak mau sholat misalnya, tidak mau sholat maghrib. Kamu datangi, kamu dakwah, sholat, woi, maknanya sholat yang benar. Main apa dia bilang? Ente mau apa? Ana nggak mau sholat maghrib, nggak mau sholat isya. Ente mau apa? Tadinya dia hanya nggak mau sholat maghrib, gara-gara dakwah kamu, justru dia nggak mau sholat maghrib, nggak mau sholat isya. Terkadang keinginan kamu benar, tapi dengan cara yang salah hasilnya salah. Makanya jangan disamakan. Ada orang yang nggak cocok, dilembutin, malah tambah jadi dia. Kita kasih lembut, ya tambah jadi, tambah maksiat, tambah dipermudah, tambah diperolok agama Allah. Allah katakan, abillah, apakah saya yang dijadikan mainan? Kata Allah, nggak ada mainan lain. Apakah Rasul saya dijadikan mainan? Nggak ada yang lain. Apakah ayat Al-Quran dijadikan mainan, dijadikan candaan, tawaan? Tidak ada yang lain. Nggak bisa. Ya, kita harus memiliki jalan yang tengah. Kalau kita tidak cocok dengan cara yang ini, bisa jadi mereka menghitung supaya mencapai nilai 10 dengan cara yang berbeda dengan cara kita. Tapi semuanya benar. Semuanya bisa sampai kepada Allah. Ini arti asli at-tasawuf. Ini arti asli kesucian hati. Kita hanya memandang kepada Allah. Memandang kepada Allah. Tidak ada kecuali Allah. Itu yang diajarkan Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada murid-muridnya. Beliau menunjukkan ketika beliau adalah seorang pemimpin di dalam madhab Syafi'i yang diikuti oleh semua orang. Akhirnya tidak ada yang mengikuti madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita enggak, oh alhamdulillah, itu enggak ada lagi tuh pengikut madhab yang itu atau organisasi itu atau akidah yang itu atau bendera yang itu. Alhamdulillah nih, berarti organisasi kita yang paling hebat nih, paling benar. Apalagi saya seorang pemimpinnya. Bendera saya yang dibawa kemana-mana enggak.
Apa yang beliau lakukan? Ketika melihat madhab Hambali tinggal beberapa orang saja, beliau pindah madhab ke madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan puluhan ribu orang yang ikut kepada madhab Imam Ahmad bin Hanbal karena perpindahan beliau dari madhab ke madhab. Lihat, karena yang beliau kejar bukan bendera, bukan nama majelis tahlim beliau, bukan nama organisasi beliau, bukan nama komunitas beliau. Yang mereka kejar adalah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya berpesan, hidup kita ini singkat. Capek kalau kita ngurusin orang, urusin diri kita sendiri. Kalau kita dalam majelis, hadir dalam satu majelis, guru ngomong jangan sombong, orang sombong itu nggak disayang Allah. Dalam hati langsung, iya teman saya itu sombong banget Pip ya. Langsung ke orang lain, nah, itu namanya penyakit hati. Kalau guru kita ngomong, ya, kita ini nggak boleh ghibah. Oh teman saya tuh rajin banget ngomongin orang lain. Bukan untuk orang lain, untuk kamu yang sedang diajak ngomong. Ya, kita kalau sedang berbicara, kalau kita letakkan kepada orang lain, itu artinya apa? Kita ini punya penyakit hati. Kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Makanya nggak boleh begitu. Dan kita berharap kepada Allah dengan hadirnya kita di majelis ta'lim pada malam hari ini, dan satu kebanggaan bagi saya bisa hadir bersama-sama antum, dan insyaallah di lain waktu insyaallah Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bersama-sama menuntut ilmu bersama-sama, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semua. Dan yang paling terpenting dari majelis, pulang bawa ilmu, bukan hanya sekedar yahanana aja kita, enggak ya, pulang bawa ilmu, bawa pesan, bawa sesuatu yang bisa kita amalkan, kita jalankan di rumah kita. Dan insya Allah dengan berkah Al-Ittihadiyah ini, dan majelis apa lagi di sini? Al-Ittihadiyah saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita betul-betul ittihad. Ittihad itu artinya apa? Bersatu. Itu yang kita harapkan. Bikinnya persatuan umat Islam biar bersatu, supaya bersama-sama. Mudah-mudahan Allah jadikan ini wasilah supaya kita bersatu bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Saya kira waktu terlalu malam dan saya baru sebentar ngomong, supaya lebih akrab kita bikin tanya jawab aja ya, biar lebih akrab. Enggak apa-apa. Oke. Yang mau bertanya silahkan. Tafadhol. Kalau enggak ada yang tanya, saya yang tanya. Dan sebelum ada tanya jawab, disiapkan tanya jawab, kita minta Habib Umar walaupun sedikit. Ini beliau ini murid Habib Salim Asy-Syatiri dari Yaman. Beliau mondok di sana dari umur belum baligh, 10 tahun di sana. Jadi banyak insyaallah manfaat dan keberkahannya yang di samping Habib Muhammad bin Abu Bakar. Habib Muhammad tadi sudah menyampaikan mungkin. Belum? Enggak mau. Ini sahabat saya, ini satu kelas sama saya dulu di Darul Habib di Sukabumi di Parung Kuda. Ya, berarti kita minta Habib Muhammad dulu ke sini. Kita minta Habib Umar sedikit minta pesan sambil sahabat-sahabat yang lain mempersiapkan tanya jawab. Mungkin ada 3 pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab sebelum saya meneruskan. Sebenarnya saya masih ada 2 acara malam ini juga. Ada di Tangerang satu, sama satu lagi di Bogor. Tapi yang Tangerang kayaknya saya relakan demi kalian. Keren banget ya saya ya. Terus yang satu lagi di Bogor mungkin saya datang, mungkin jam 12.30 saya jalan ke sana, insyaallah. Doakan mudah-mudahan selamat. Jadi saya minta dengar sedikit dari Habib Umar nasihat min huna kulla tajlis hina Habib ana ajlis indakum. ممكن لا أتكلم بس ممكن بأناجي مناجاة. تمام سيدي. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان
ما الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحنان خايف قضبان يا حنان يا منان يا كريم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال بالداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائك جمّا وبجاه القرآن يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بالنبينا الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بالنبي ابن مريم وبهود الأكرام وبها دون العام والنبي ابن عمران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران وبجاه الأصحاب وبجاه الأقطاب والولي الأواب شيخنا باسودان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران بمشايخ الإسلام أهل علم وأحكام والولي بن بسطام والولي بن جيلان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا
ترى